Balik lagi bareng saya. Sudah berapa lama nih ya nggak ada update video di channel YouTube. Mohon maaf karena memang sedang ada garapan ya, dan sekarang lagi concern buat cari-cari cuan ya. Oke guys, jadi sekarang sama ya, karena saya lagi concern iklanin salah satu produk baru. Jadi konten ini nggak sempat ya. Ya mudah-mudahan kita sekarang akan sharing lagi deh ya. Mudah-mudahan video kali ini setelah free kemarin kita akan coba cari-cari tema sih ya. Ya jadi sebetulnya kemarin kalau misalnya kalian ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat di subscribe dan nyalakan loncengnya. Buat kalian yang baru gabung di subscribe dulu lah ya. Oke guys, jadi karena saya nggak ada tema khusus hari ini, jadi pengennya sih sharing-sharing aja, makanya tulis di kolom komentar, bang sharing apa begitu ya. Nah saya cari dulu di Facebook deh, jadi ada grup yang saya ikutin. Oke, ini ada beberapa tema yang bisa kita cek ya. Nah jadi ada satu pertanyaan yang kemarin itu menarik perhatian saya. Nah, atau kita akan bahas satu-satu deh ya. Nah, jadi gini. Pertanyaannya. Yang pertama nih, bisa nggak sih kalau misalkan call to actionnya itu kita arahin ke Linktree. Jadi nggak usah pakai landing page. Ya, sebetulnya bebas ya. Di Facebook itu bebas. Gak ada aturan boleh enggaknya menggunakan link yang lain selain dari website kita. Itu terserah. Cuman yang jadi pertanyaannya mau nggak sih dapat data gitu ya. Kalau pakai Linktree kan kita nggak bisa pasang tuh. Pixel nggak bisa. Kita cuma dapat data di metrik itu paling data interaksi ya dengan iklan ya, halaman gitu ya. Itu jadi lebih baik sih gunakan landing page aja yang kita punya ya, biar kita bisa pasang pixel. Oke, kemudian ini minta saran penempatan manual atau advantage. Kalau saya sih biasanya menggunakan manual, karena kalau advantage itu ada beberapa bagian yang kadang nggak support si konten tuh ya. Jadi konten kita misalkan bentuknya kotak atau landscape, kadang-kadang kan beberapa penempatan itu portrait. Nah itu saya makanya selalu milih yang manual dan memilih tempat-tempat yang memang support dengan konten kita. Atau beberapa penempatan juga sih menurut saya nggak maksimal ya. Ketika baca metrik kan penempatan yang paling banyak paling mana? Di feed, story gitu ya. Kemudian itu jarang, in stream jarang gitu ya. Makanya akhirnya saya pilih manual ya. Tapi itu terserah kalian mau yang advantage mau yang enggak. Lalu kemudian di sini ada lagi pertanyaan mana ya? Ini nih. Pertanyaan terakhir ya. Kalau misalkan ada lagi pertanyaan tulis di kolom komentar. Nah, ini pertanyaannya mau tanya faktor apa sih yang bikin cost per klik itu jadi mahal? Adakah nominal, normal, cost per klik berapa? Kita pahami dulu cost per klik ini adalah biaya per klik ya. Jadi artinya per orang mengklik iklan kita yang ada di beranda misalkan. Nah itu Facebook mencas berapa sih biayanya. Nah faktor yang mempengaruhi cost per klik itu mahal atau murah itu tentunya dipengaruhi oleh konten itu sendiri. Nah struktur konten kan kita tahu ya, copywriting, lalu ads kontennya, kemudian call to actionnya atau deskripsi di headline. Nah, jadi itu yang akan menyebabkan cost per klik ini akan mahal atau murah. Kalau misalkan konten kita memang menarik ya, headline-nya pas, itu maka bisa jadi murah. Makanya kemudian PR kita itu sebetulnya jangan di teknik, tapi dikuatin di konten. Karena sekarang era semakin banyaknya advertiser, ya kita menang-menangan itu bukan di menang-menangan teknik, tapi di menang-menangan konten. Jadi siapa yang menang kontennya di antara banyak advertiser, ya dia pasti yang akan dominan atau mungkin hasilnya akan terukur dan profit ya. Jadi kalau misalkan cost per kliknya ingin murah,
kuatin konten. Pastikan kita mempelajari bagaimana psikologi orang terhadap produk yang kita jual, sehingga kita ngeluarin headline yang tepat untuk dibaca oleh audiens. Nah, kemudian apakah nominal normal CPC itu berapa? Nggak ada ya. Nggak ada nominal berapa CPC yang jadi standar. Intinya kalau CPC itu menunjukkan kualitas ads kontennya aja, ads copy ya, dan lain-lain. Nah, kalau saya biasanya jarang memperhatikan CPC kecuali saat biaya per resultnya memang tinggi. Nah, saya pasti perhatiin CPC. Tapi kalau misalkan biaya per resultnya atau CPR-nya itu rendah, saya jarang merhatiin metrik yang lain. Jadi fokus aja ke CPR ya, nggak perlu merhatiin yang lain. Ya kalau CPR-nya mahal baru tuh saya merhatiin. Oke, itu ya. Jadi itu dia, dan untuk selanjutnya udah berapa menit nih? Oke, nggak kelihatan. Buat kalian yang ingin nanya-nanya, yang ingin belajar, saya di Instagram ada channel juga sih di bio ya, bisa langsung aja ke nrdn.hd, sama si nrdn.hd ya. Oke, sampai jumpa di next video. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan saya ada lagi waktu luang ya. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.